Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardan Ilyas. Oke, untuk kasus praktikum 2, kita akan membuat jaringan yang menghubungkan 3 PC. Jadi ada 3 PC yang terhubungnya. Oke. Di kasus yang pertama kita menggunakan 2 PC. Kita gunakan kabel crossover. Itu adalah kabel UTP. Kita akan tambahkan PC baru dengan cara pilih end device, kemudian pilih PC, masukkan PC kedua. Oke, yang Anda lihat, setiap PC kan mempunyai satu fast Ethernet. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita akan menghubungkan ketiga PC ini? Oke, jadi dalam dunia jaringan ada satu alat network device yang namanya switch atau hub. Itu mempunyai port Ethernet berdasarkan tipenya. Itu ada yang 8 port, ada yang 4 port, bahkan ada yang sampai 24 port. Oke, kita akan memilih satu switch yang sudah disiapkan oleh aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk pertama kita akan hapus kabel yang menghubungkan PC ini tentunya. Oke, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa fungsi kabel crossover itu untuk menghubungkan perangkat yang sama jenis, misalnya dari PC langsung ke PC atau antar switch langsung ke switch. Itu kita menggunakan kabel crossover. Nah, dalam hal ini karena kita mau menghubungkan 3 buah PC, jadi yang kita gunakan bukan lagi kabel crossover, tapi menggunakan kabel UTP dengan konfigurasi strike. Saya harap kalian sudah paham apa itu strike dan crossover serta cara pembuatannya. Kalau belum, silakan komentar. Nanti saya akan buatkan video untuk penjelasan dari konfigurasi kabel UTP model strike dengan crossover. Oke, seperti biasa kita pilih pas Ethernet. Nah, Anda bisa lihat di sini di switch itu sampai 24 port Ethernet ya. Nah, yang saya pakai hanya 3, jadi sebenarnya ini banyak yang nganggur, tapi tidak apa-apa. Nah, ini hanyalah simulasi. Oke, ketika semuanya sudah terhubung dan status link itu menandakan hijau, itu artinya dia sudah terhubung secara fisik. Kita cek dulu IP address yang sudah kita buat di part 1 atau praktikum pertama, itu yang 192.168.100.1. tentunya dengan IP address di PC kedua itu 192.168.100.2. Oke, dengan PC 3, nah ini yang PC yang baru kita tambahkan. Jadi kita akan menambahkan IP address dengan network address dan subnet mask yang sama dengan PC sebelumnya. Untuk penjelasan dari IP address, network address dengan subnet mask itu akan ada di video yang lain. Insyaallah saya akan buat. Kita masukkan saya dulu sesuai dengan konfigurasi sebelumnya, bahwa awalan dari IP address kita itu 192.168.100 titik sekian. Ini adalah ke kelas C. Yang wajib sama itu adalah 3 blok pertama, jadi 192.168.100, karena itu yang menandakan net ID dari IP address yang kita buat. Sedangkan blok terakhir itu wajib beda. Kenapa? Karena dia merupakan host ID. Nah, nomor host itu wajib beda dan network ID itu wajib sama. Untuk pembedaan dari network ID dengan host ID,
itu akan kita bahas pada video mengenai tentang IP address. Karena net ID dan host ID ini itu dibedakan berdasarkan subnet mask. Kita masukkan saja dulu, karena ini PC 3, kita konsisten saja pakai angka 3. Oke, untuk pengujian jaringan kita mulai dari PC pertama. Seperti biasa, kalian cek. Ini yang sudah kita lakukan sebelumnya, konfigurasi IP address. Dia memiliki IP address 192.168.100.1. Kita sudah ping ke 100.2, maka kita bisa ping lagi untuk PC yang ketiga dengan cara ping 192.168.100.3. Oke, kalian enter, maka dipastikan itu sudah replay karena konfigurasi yang kita lakukan sudah benar. Anda juga bisa untuk membiasakan diri membacakan statistik dari program ping. Jadi yang terkirim 4, diterima 4, dan tidak ada loss sama sekali, 100%. Bagaimana kalau misalnya belum ada IP address yang kita gunakan di PC 3? Oke, kita kembali hapus dulu. Apakah dia connect atau tidak? Kita ping lagi. Ini akan lama. Biasanya lama itu dia tidak menemukan IP address ini. Oke, jawaban dari hasil program ping kita itu menandakan request timeout. Kita akan lihat di ping statistiknya untuk paket yang dikirim. Oke, ini sudah ada ya ping statistik untuk IP address 192.168.100.3. Itu kita mengirim paket 4 dan kita terima kembali paket 0 atau tidak ada. Jadi yang lossnya itu 100%. Kenapa? Karena IP address ini belum ada di dalam jaringan kita ya. Jadi selain cek konfigurasi IP, pastikan kabel yang kalian hubungkan itu betul-betul terhubung. Karena kalau dalam dunia nyata request timeout itu bisa disebabkan oleh konfigurasi IP yang salah dan bisa disebabkan oleh konfigurasi kabel yang belum rapat ke portnya atau dari konektor RJ45 nya itu belum masuk ketika di crimping ke dalam kabel UTP. Kita kembalikan 192.168.100.3. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya. Untuk pengujian ini sudah dipastikan reply karena konfigurasi kita sudah benar. Ya, kalian jika ingin menyimpan konfigurasi jaringan yang Anda buat, kalian bisa memilih icon save atau pilih file baru save. Kalian bisa buat praktikum 1 atau praktikum 2, silakan. Oke. Saya kira sampai di sini dulu untuk video praktikum 2 ini menggunakan PC lebih dari 2. Kalian bisa gunakan 3, 4 sampai dengan 24 port yang terhubung ke dalam switch kita. Oke, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.